Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil Hari Cahyo, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS NEP 2021 Studi Perancangan 1. Ya, langsung saja kita masuk ke soal. Ini soal yang diberikan adalah data-data gedung, fungsi bangunannya sebagai rumah sakit, tinggi bangunan setinggi 36 meter, tinggi lantai 1 sama 4,5 meter, tinggi lantai 2 sampai lantai 10 itu tipikal, tinggi 3,5 meter per lantainya, jumlah lantai itu 10 lantai, lokasi sesuai lampiran. Lokasi saya adalah di Medan dengan kelas ITIS SD Tanah Sedang. Dan sistem struktur yaitu sistem ganda atau dual system. Material adalah beton bertulang. Mutu beton FC-nya sebesar 35 MPa, mutu baja itu sebesar 420 MPa. Tebal plat lantai dan atap sama 150 mm. Dimensi kolom itu 150 x 150 mm. Balok induk itu 350 x 150 mm. Tebal shear wall yaitu 350 mm. Soalnya itu kita dapat 3 soal. Soal pertama adalah tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektral untuk wilayah sesuai lampiran dan buktikan bahwa V dinamik bisa dari 100% V statik. Soal nomor 2, lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Nomor 3 adalah desain elemen balok dan sketsa penolongan elemen tersebut. Catatannya itu dalam proses perancangan dapur kita menggunakan software yaitu software Etaps, dan kita melakukan SNI sebagai berikut. Baik, langsung saja kita kembali. Ya, lokasi saya seperti tadi, saya mendapatkan lokasi di Medan dengan Tanah Sedang dan dengan data sebagai berikut. Ya, sebenarnya saya sudah membuat etap saya terlebih dahulu dengan bantuan teman-teman saya untuk mempersingkat waktunya. Langkah pertama di soal nomor 1 adalah kita mencari setting deformate shape, yaitu didapat nilai saya itu model 1 ya, TX nya sebesar 0,560 detik, model 2 sebesar 0,463, model 3 sebesar 0,376. Selanjutnya kita dapatkan data di tabel modal load participation ratio. Itu sebelumnya dengan cara kita run dengan set load case to run, dan yang di run adalah modal DL, LL, SCDL dan RR. Kemudian kita run, kemudian kita show table dan mendapatkan data seperti ini, yaitu data statik saya sudah memenuhi SNI itu di atas 90%. Saya mendapatkan statistik itu 100%. Dan juga show table tadi kita menceklis yang model participation measuration dan mendapatkan data sebagai berikut. Ini data saya tadi respons spektral.
Baik, ini adalah kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung beban gempa. Itu data bangunan tadi, kita jenis bangunan itu rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat. Kita di sini mendapatkan kategori risiko 4 yaitu dengan faktor ketamanan gempa yaitu sebesar 1,50. Kemudian nilai yang tabel kategori desain seismik berdasarkan parameter respon kecepatan pada periode pendek. Kita mendapatkan 0, nilainya kita dengan kategori risiko D seperti tadi, dan ini KD versus risiko kegempaan kita dengan masuk ke klasifikasi tinggi ya. Dan menempatkan tabel untuk sistem pemikul gaya seismik lanjutan yaitu dinding geser dan beton bertulang khusus dengan koefisien modifikasi respons R besar 7, faktor kuat lebih sistem besar 2%, faktor pembesaran defleksi besar 5%. Nah, nilai parameter periode pendekatan C1 dan X. Sistem rangka pemikul momen di mana rangka memikul 100% gaya seismik yang disyaratkan dan tidak dilingkupi atau dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya seismik. Kita itu semua sistem struktur lainnya C sebesar 0,0488, X sebesar 0,75, dan koefisien untuk batas atas periode yang dihitung. Parameter kecepatannya kita gunakan yang paling atas bisa dari 0,4, koefisiennya itu 1,4. Kemudian periode desain di ini decision regarding a project way to use. Ini adalah data yang tadi itu model 1 sebesar 0,560, model 2 0,463 ya. Nah, ini adalah data yang saya tadi ya, yang SDS saya sebesar 0,68478, SD1 saya sebesar 0,572116, dengan H sebesar 36, CT sebesar 0,0488, X sebesar 0,75, CU mendapatkan 1,4, TA minnya sebesar 0,117, TA max sebesar 1,004. Kemudian di sini ada data itu table centers of max and rigidity didapatkan dari etaps. Sini W total saya sebesar 5415071/11 dan V saya sebesar 794711,195. Kemudian di sini ada penentuan nilai eksponen pada periode struktur. Untuk struktur dengan T kurang dari 0,5 detik, K nya sama dengan 1. Untuk struktur dengan T lebih besar dari 2,5 detik, K sama dengan 2. Untuk struktur dengan 0,5 kurang dari T kurang dari 2,5 detik, K sama dengan 2, atau ditentukan dengan interpolasi linear antara 1 dan 2.
dan di sini K sama dengan 0,5T tambah 0,75 dan 0,5 dikali T nya tadi kita menggunakan 0,717 ditambah 0,75 dengan hasil K sama dengan 1,109. Lanjut, di sini dapatkan tabel. Saya dapatkan menghitung dari Excel dengan WI atau W total dari tabel sebelumnya. Ini dengan W total saya itu 5415071,09 dan didapatkan ini kita tinggal kali WI kali HI maka dapatkan hasil 149327995,2 dan CV kita mendapatkan nilai 1 dan nilai FX sama dengan FY kita mendapatkan 7947111,195 tadi. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabs. Sebelumnya saya sudah masukkan itu dengan cara kita klik new define, kemudian load patterns. Nah, semua kita add new load ya. Di sini kita masukkan data X program dan Y program yang tadi. Nah, yang ini dengan yang kita cek direction and SNIT kita checklist yang XDIR. Kemudian di sini temperature program calculate, range story 10. Ini seismic koefisiennya kita masukkan dari data yang responden spektra yang tadi. SS adalah dari sini dan S1 kita dapatkan 0,468585 dari sini. Dengan long period transition period yaitu sebesar 20 dan faktor respon modification R sama dengan 7, sistem omega sebesar 2,5, dilution amplification sebesar 5,5 dan occupancy importance sebesar 1,5. Begitu juga yang EY program. Bedanya di sini yang X tadi di sini yang di checklist yang XDIR, sekarang yang EY program checklist yang EDIR dan data yang ini sama dari data respon spektra medan. Jika sudah tadi kita sudah tambahkan tadi, kita kemudian mencet analyze dan set program, dan yang di run adalah EY program. Kita mencet run now. Dan ketika sudah di run, kita show table dan kita mendapatkan tabel base reaction X program FX dapatkan sebesar 0,955
sebesar 0 minus 0,9560009,196 dan program F nya sebesar sama minus 9560009,1959 KGF. Ya, langkah selanjutnya kita menginput data kembali dalam tabs dengan sama kayak tadi, define plot pattern, add new, dan kita masukkan data EX dan EX time dan EY time. Terus bedanya dengan yang program tadi adalah yang disamain di checklist itu xdir. Nah, bedanya di time period kita user define nya menggunakan T sama dengan 0,717 second sesuai ketentuan yang tadi, dan seismic coefficients nya didapatkan dari data respon spektra yang tadi, dan data yang SS sebesar 0,90168856 dan S1 sebesar 0,468585, dan site class kita pilih yang yang site koefisiensi atau FV kita dapat dari data respon spektra juga, yaitu FV sebesar 1,831415. Dan jika X time sudah, kemudian kita masukkan data time, date new, lalu oke. Jika sudah tadi berarti kita analyze setelah case run, dan yang di run adalah X time dan Y time yang tadi sudah kita masukkan. Kita pencet run now, dan kemudian kita share table dan didapatkan tabel base direction dengan X time fx sebesar 0,9560009,196 dan hitamnya besar FY 95609,1959 KGF. Kemudian ini tabel sini perhitungan manual saya mendapatkan Vx besar Vx dan V sebesar 794.711,195 dan time period sebagai acuan saja. Kemudian lalu kita masukkan data respon spektrum function ya, yaitu dengan nama sesuai lokasi saya, yaitu spektra Medan. Dan di sini function damping ratio sebesar 0,05. Kita masukkan function file data respon spektra kita tadi, dan dengan cara data yang ini kita hapus dan hanya masukkan data yang ini. Ini kita menginputnya di tabs dengan cara define dan function respon spektrum. Ya, di sini saya sudah masukkannya. Ya, dan dapatkan grafik sesuai dengan yang di data respon spektrum dari aplikasi RSA seperti ini.
Selanjutnya kita menginput data kembali spek X dan spek Y di atas dengan cara define, kemudian kita load pattern dengan cara define, kemudian hot case kita add new, seperti yang tadi. Nah, di sini kita tulis, di sini saya sudah inputnya dengan load case name-nya itu spec X, load type acceleration, load name U1 dan function AC Medan yang tadi sudah kita masukkan di respon spectrum function, dan model load case model automation method C, dan kita oke. Dan kemudian kita input data spek nya add new sama dengan kita nama spek load case type nya ini response spectrum, dan load type acceleration load name U2, function action beda, dan scale factor 2102,14 didapat dari nilai scale factor menggunakan perhitungan G kali IE per R, yaitu G sama dengan gravitas 9810 mm per detik kuadrat dikali 1,5 per 7, dapatkan nilai scale factor 2102,143. Kemudian jika sudah kita oke, sini kita oke kembali. Kemudian jika sudah, kita analyze set load case run, dan yang di run yang baru saya kita masukkan tadi itu spek X dan spek Y, tekan run now. Sudah, kita show table mendapatkan data spek X, fx nya sebesar 606536,7849 dan spek Y sebesar 59200,794 kgf. Kemudian kita input kembali dengan function name AC Medan dengan parametersnya SS1 menggunakan data respon spektra sebelumnya, data respon spektra kita. Kemudian di sini fungsinya kita menggunakan AC Medan tadi, dan spek X kita menggunakan load name U1, dan spek Y kita menggunakan load name U2. Udah, ketika kita run show table ini mendapatkan database action masih sama yang tadi. Kemudian masuk ke tabel itu nomor 1, respon spektrum manual. Saya dapatkan data sebagai berikut, dan respon spektrum otomatis SCE, dan saya dapatkan data sekian. Kemudian
hubungan beban gempa statik dinamik. Di sini kita lihat dari display, kemudian story response plot. Sini saya running dan kita masukkan case kombonya yang tadi spec X dan dapatkan tabel seperti ini. Lalu kemudian ini tadi spec X nya tabel didapat dari yang tadi display, kita story response plot. Nah kemudian kita klik yang ini formatted, kemudian datanya kita hitung manual di Excel dan dapatkan data sebagai berikut. Dan untuk spek nya cara samanya dan dapatkan data tabel sebagai berikut. Kemudian hubungan gempa statik dynamic kita hitung dan dapatkan sebagai berikut dengan story 10. Dan story 10 dengan data statik fx vx nya dapatkan sebesar 1,948,8843. V nya data statik, V nya sama. Data dynamics story 10 vx nya dapatkan sebesar 113253,4407 kgf dan V sebesar 115167,4832 kgf. Kemudian kita menginput kembali di detax dengan cara kita buka dulu gemboknya dengan cara spec X koreksi, yaitu define dan case. Kemudian kita klik add new dan kita masukkan data, kita load case nya kita nama spec X koreksi, load case type nya kita pilih response spectrum, dan load case type nya acceleration, load name U1 untuk yang spec X. Functionnya kita pilih yang tadi kita masukkan, itu SC Medan. Scale factor yaitu sebesar 2403,15. Kita dapat dari hitungan Excel, itu faktor skala akhir didapatkan untuk yang Vx sebesar 2403,15. Kemudian kita OK, dan kemudian memasukkan yang speknya koreksi, caranya sama, add new, dan kemudian speknya koreksi. Di sini podcast type response spectrum, function SC Medan, beda spek Y yaitu load name U2, scale factor dapatkan sebesar 246470. Kita oke. Kemudian ini kita cara seperti yang tadi yang di display story response plot, dan di sini kita case kombonya kita masukkan yang tadi kita tambahkan dot case, itu spec X koreksi, dapatkan grafik seperti berikut.
dan dapatkan data table story response generator seperti berikut. Dan untuk yang speknya korek, dan di sini sama seperti tadi, display kemudian story response plot. Di sini kita masukkan yang speknya koreksi, mendapatkan grafik dan data sebagai berikut. Table story response, kemudian kita hitung di Excel dan mendapatkan data dinamik koreksi token story 10 VX sebesar 1294745 kbf dan VA sebesar 1350306 kbf. Kemudian dengan perhitungan di sini yaitu V dinamik lebih besar dari 100% V statik, mendapatkan dengan gaya geser desain story 10 besar VX 1294745 kbf, VA besar 1350363 kbf. Nah, di sini kita mendapatkan grafik distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunan untuk arah X-nya sebagai berikut, dan distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunan untuk arah Y tabel grafik berikut. Dan kemudian kita mendapatkan tabel untuk F gaya geser desain sebagai berikut. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, dan ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Kemudian kita input data lagi dengan cara ke add tabs, dengan cara define file pattern, dan kita masukkan yaitu kita masukkan X dan Y design tadi, modify, dan seperti yang di Excel ini fx-nya kita ini tadinya 0 semua, dan fx-nya kita masukkan dari data yang tadi, yang dari sini F gaya geser desain, fx-nya kita masukkan di sini, dan fv-nya kita masukkan ke yang Y design sini, dan kita oke. Sini kita oke. Dan ketika sudah ditambahkan tadi di load pattern, kemudian kita sama yang seperti tadi di tabs, beda di sini case kombonya kita ganti ke X design yang baru saya kita masukkan. Dan juga area design, dan kemudian dapatkan tabel story response dengan data seperti ini.
hmm, kemudian kita mendapatkan grafik seperti ini. Selanjutnya kita menginput kembali data pretabs dengan cara ini load combination. Kita buka tabs itu dengan cara define load combination, kita add new, kemudian ya, sini kita masukkan data itu dengan combination name itu combo p delta, combination type nya linear add, dan di sini kita masukkan, kita add, kemudian kita masukkan load name dl dengan skala faktor 1, dan kemudian kita masukkan load name ll, kemudian oke, dan kita oke lagi. Lalu kemudian kita di sini kita sudah load combination yang tadi, kemudian kita run. Yang di run adalah ada modal DL, LL, SDL, dan LR. Kita run now. Kemudian kita show table, dapatkan data seperti ini. Kemudian kita lakukan cek stabilan struktur akibat gempa. Di sini untuk yang di sini kita masukkan beban P dari yang sebelumnya, kita dapat dari sini, kita input, dan untuk yang Vx juga kita masukkan, dan VA juga kita masukkan, dan dapatkan max-nya 0,091 dengan status oke. Lalu didapatkan dengan
grafik simpangan lantai-lantai terhadap ketinggian bangunan seperti ini. Kemudian ke tabel diagram max over AVGDs itu dengan cara di etapsnya kita run itu X dan Y design run, kemudian kita show table dan dapatkan data sebagai berikut. Kemudian kita max arah X dan min arah X kita dapatkan dari etaps, kita masukkan sini, yaitu kalau yang max arah kita masukkan ke dalam Excel, kemudian kita filter untuk yang max arah X, berarti kita filternya tadi untuk yang X, kemudian kita filter story-nya, kita filter per story, terus story 10. Untuk yang max berarti kita masukkan data yang paling besar, angka paling besar, dan untuk yang min kita masukkan data yang terkecilnya dan ganti story seperti itu. Dan untuk yang Y sama, max array kita masukkan yang terbesar dan min kita masukkan yang terkecil. Kemudian kita masuk ke diskontinuitas diafragma dan pergeseran keluar bidang sistem non paralel, itu ke ketidakberatan struktur horizontal, itu pergeseran keluar bidang struktur kolom dari seluruh posisi menerus hingga bawah, sehingga ketidakberatan of plan offset tidak ada. Kemudian ke kekakuan tingkat Linux, kita dapatkan share X dari etaps dan kita masukkan ke perhitungan kita di Excel dan cek 70% dan cek 80% rata-rata. Kemudian yang ini juga sama, kita cek 60% dan cek 70% rata-rata. Nah, dan untuk yang Y nya juga sama, kita masuk ke sini dari tabs, dan yang ini lalu kita perhatikan di Excel. Dan kemudian berat massa juga kita dapat dari show table di tabs, kemudian kita masukkan ke massa seperti ini. Dibandingkan dengan 1,5 massa lantai di atas dibandingkan dengan massa lantai di bawah, dan kita dapatkan dengan nilai oke. Kemudian kita melakukan pengecekan geometri vertikal dan diskontinuitas dalam bidang, kita dapatkan oke. Kemudian kita melakukan perhitungan kembali di Excel dengan data story force X dan story force Y dari tabs, kita masukkan ke sini, dan untuk yang di sini lanjut. Kita menuju ke nomor 3, yaitu desain elemen balok dan sketsa pengulangan elemen tersebut. Kemudian kita
ke tabs itu still find design preference dengan cara kita bukan mengklik new design, caption design, kemudian refresh preference, dapatkan seperti yang di PPT tadi. Oke. Kemudian kita ke desain penulangan. Di sini kita menginput dari plot combination data, masukkan dari combo 1 sampai combo 18 dengan cara define plot combination. Kita klik add new, kemudian kita masukkan di sini nama combo 1, di sini combination type linear add, dan untuk define combination of load case kita masukkan sesuai dengan tabel yang ada di sini, dari combo 1 sampai combo 18. Kita oke. Kemudian kita masukkan lagi ke tabs, yaitu combination combo envelope. Caranya sama. Sini kita add new combo envelope, kemudian kita modify. Di sini di define combination of load case tadi kita masukkan combo 1 sampai 18, kita add, terus dari combo 1 loadnya kita masukkan combo 1 sampai 18 dengan scale faktor 1, dan kita oke. Kemudian kita sini ada desain penulangan gaya geser desain. Kita input seperti tadi, data yang ini kita masukkan dalam tabs, untuk fx masukkan ke sini dan fv masukkan ke sini. Kemudian kita lakukan perhitungan tabel force beams, didapatkan story 10 dengan beam N3 sebesar 216,422. Kemudian kita desain penulangan, dapatkan member force diagram for frame first di load case load combination model. Kita klik yang combo, komponennya kita pilih yang momen 33, scalingnya kita pilih yang otomatis, display option fill drum, include kita pilih yang frames. Kemudian kita melakukan run di tabs dan kita mencari load combination combo envelopes max and min. Sini kita cari max and minnya berapa, kita pilih show max. Di sini kita load combination juga combo envelope, kita cari max minnya berapa. Sini sama. Kemudian kita melakukan load combination kembali, input data kembali, yaitu combo envelope gempal dengan cara define combination, yaitu combo envelope gempal. Di sini untuk define combination load case ini kita masukkan dari combo 3 sampai combo 18 dengan scale faktor 1. Kemudian di sini kita menginput kembali untuk combo WU.
dengan yang dimasukkan itu SIDL skala faktor 1,2, DL 1,2 dan LL sebesar 1. Kita oke, dan kita input kembali yaitu sini fx desain ulangan transversal, yaitu fx kita masukkan ke etaps, kita masukkan ke sini ke gaya, dari gaya geser desain, kemudian fv kita masukkan ke sini, dari Excel perhitungan kita masukkan ke etaps, lalu kita ke member force diagram for frame piece dengan cara desain ini cara display. Kemudian di sini kita force stress diagrams, kemudian kita pilih yang ini load case, kita pilih yang combo, kemudian di sini kita ganti ke combo envelope gempa yang sudah kita masukkan tadi. Di sininya komponen momen 33 skala otomatis. Nah, di sini sama, kita cari max and min-nya. Untuk yang display location scroll for values, di sini kita komponennya pilih yang major M3, kemudian kita sama di sini load combination, kita pilih, kita cari max and min-nya. Nah, kemudian di sini kita, jika sebelumnya kita ke combo envelope gempa, lalu kita di sini ganti ke combo WU yang sudah kita masukkan tadi, mendapatkan seperti ini. Kemudian kita lakukan perhitungan di Excel dan mendapatkan desain penulangan, yaitu untuk gambar rampang balok tumpuan kiri. Untuk tulangan atas kita melakukan 2D, kita melakukan 2 besi dengan diameter 22, dan untuk yang tengah kita mendapatkan menggunakan 2 besi dengan diameter 22, dan untuk yang bawah kita ada 4 tulangan, yaitu diameter 22 dan diameter 19 dengan sengkang diameter 10 jarak 150 mm. Dan untuk penampang balok tumpuan kanan kita dapatkan tulangan 6 tulangan yang diameter 29, dan yang tengahnya kita menggunakan 2 tulangan yang diameter 22, dan bawah menggunakan 3 tulangan yang diameter 29, dengan sengkang menggunakan diameter 13 jarak sama 150 mm. Dan untuk perampang balok lapangan kita menggunakan yang atas menggunakan 2 buah tulangan yang diameter 22, yang tengah sama dan yang bawah sama, dengan sengkang menggunakan besi diameter 10 dengan jarak 150 mm. Kemudian selesai. Sekian presentasi dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.